Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1711. Harvey menyipitkan matanya saat dia mengamati aula Kendo Sindan Wei sebentar. Kemudian, dia berbalik. Cepat atau lambat, dia akan datang dan menantang mereka. Namun, ini bukan harinya. Dia mengikuti Cynthia ke budokan Longmen. Arsitektur Gangnam kuno bisa dilihat di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang cukup elegan. Dari setiap cabang Longmen, cabang di Mordu adalah salah satu cabang mereka yang lebih kuat. Selain grup Kaizen, yang dianggap sebagai angsa yang bertelur emas, ada lebih dari 100 budokan milik cabang Longmen Mordu yang tersebar di seluruh negeri. Yang ada di depan Harvey saat ini adalah budokan pertama mereka. Budokan ini sering digunakan oleh murid Longmen untuk mengasah keterampilan mereka, di sisi lain juga bertindak sebagai pusat perekrutan massa. Playboy kaya dan wanita kaya senang nama mereka dilampirkan ke budokan ini. Banyak yang akan menghabiskan $1.500 per bulan hanya untuk kehormatan itu. Di samping budokan negara pulau, Taekwondo budokan negara J tampaknya juga memiliki tujuan yang sama. Sebenarnya, banyak budokan lain yang memiliki tujuan yang sama. Sementara cabang Longmen Mordu memang memiliki sekitar 100.000 murid, 70% dari mereka hanya ada di sana untuk menghabiskan uang. 30.000 murid adalah inti murid cabang Longmen Mordu. Mereka akan berpartisipasi dalam segala macam hal yang berkaitan dengan seluk-beluk cabang. Ketika Cynthia membawa Harvey ke budokan, tempat itu sudah penuh dengan orang. Orang-orang berjubah sudah berada di dalam, berdebat satu sama lain. Brian, Tamara dan yang lainnya kemudian muncul ketika mereka melihat Harvey dan Cynthia telah tiba. Senyum lebar terpampang di wajah mereka. "Selamat siang, Tuan York. Kami salah tadi malam. Kami di sini untuk meminta maaf. Untuk menunjukkan ketulusan kami akan membayar makan siang hari ini. Tidak perlu menahan diri. Benar, kami sudah menemukan berliannya. Aku benar-benar meninggalkannya di dalam mobil. Aku minta maaf. Tuan York, tolong jadilah orang yang berbesar hati dan beri kami kesempatan untuk menebus diri kami sendiri. Mari kita semua berteman mulai sekarang. Kita harus tetap bersatu melalui tebal dan tipis." Brian dan yang lainnya sangat bersemangat, bahkan terlalu hormat. Cynthia terkejut dengan semua perubahan itu. Dia secara naluri merasakan bahwa orang-orang ini tidak baik, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Harvey dengan tenang berkata, "Tentu saja, karena kau semua tahu bagaimana memperbaiki kesalahanmu, tentu saja kita bisa berteman." "Hahaha, ini bagus kau mengatakannya." Brian melingkarkan tangannya di bahu Harvey, tersenyum hangat. "Kudengar kau 1 atau 2 tahun lebih tua dari kita, Harvey. Kau akan menjadi saudara besar kami mulai sekarang. Kakak beradik, ketika kita melihat Tuan York di masa depan, kita akan memanggilnya kakak." Brian membungkuk hormat, "Kakak." Tamara dan yang lainnya mengikuti dan berteriak serempak, "Kakak." Mata Cynthia berkedut. Dia tidak percaya ini terjadi. Harvey, di sisi lain, menunjukkan senyum hangatnya sendiri. Dia tidak peduli dengan keanehan mereka. "Jika kalian semua di sini hanya untuk memberiku gelar, maka mari kita akhiri di sini. Aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi sekarang." Harvey berputar pada tumitnya, siap untuk berjalan jauh. Brian cepat mengambil tindakan. Dia dan pengawalnya tidak datang ke sini hanya untuk memanggil seorang dengan sebutan kakak dan mempermalukan diri mereka sendiri. Mereka ada di sini untuk alasan yang sangat bagus. Sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa lagi, seorang pemuda tinggi dan tampan berjalan keluar dari pelataran dalam budokan. Dia memasang senyum tipis. "Heh, Tuan Muda Holt, aku sudah memberitahumu. Jika kamu tidak ingin mati, kamu selalu dapat kembali ke sini dan menantang budokan kita. Apakah kamu berpura-pura tidak mendengar apa yang aku katakan?" Bab 1712. Jantung Cynthia berdetak kencang ketika dia melihat pria itu. Dia tidak lain adalah saudara dari Jenderal Besar Justin Walker, Gabe Bowie.
Gabe bukan hanya seniman bela diri yang terampil, tapi dia juga penerus salah satu tetua dari Longmen. Dalam generasi muda Longmen, dia dianggap sebagai murid teratas kedua setelah Rahel. Dengan latar belakang dan kemampuannya, dia bisa dianggap sebagai sosok yang kuat di kalangan elit Mordu. Dikatakan juga bahwa dia menikmati tawuran di Budokan. Namun, Gabe agak bermusuhan dengan Brian. Hubungan mereka kurang dari ideal. Gabe, kamu pikir kamu siapa? Orang seperti kamu berani menyinggung perasaan kami. Brian memberikan senyum aneh padanya. Oh, kau datang padaku. Gabe menyeringai main-main. Brian, yang sering melawannya menggunakan reputasi Denzel sebagai tameng, bertingkah tidak seperti biasanya hari ini. Gabe melirik Brian dan pengawalnya, kemudian tertuju pada Cynthia. Mata Gabe langsung berbinar. Menarik, jadi, hari ini kamu di sini untuk memberiku seorang wanita. Katakan padanya untuk tinggal dan bermain denganku. Jika kamu melakukannya, aku berjanji tidak akan memukulmu. Sambil berkata demikian, Gabe menunjuk Cynthia dengan angkuh. Ekspresi Cynthia menjadi gelap. Brian balas menyeringai pada Gabe dan menjawab, kamu pikir kamu siapa, Gabe? Aku punya karakter besar yang mendukungku sekarang. Dia. Sebelum Brian bisa selesai, Harvey menembak kerumunan seperti peluru dan memberikan tamparan keras di wajah Gabe yang tinggi dan perkasa. BHUKKK. Gabe tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jejak telapak tangan besar muncul di wajahnya, dan pada detik berikutnya, dia terbang tepat ke dinding di dekatnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Harvey menyeka tangannya dengan kertas tisu dan berkata dengan tenang, yakinlah, Tuan Muda Hall. Aku akan memastikan untuk memenangkan kembali martabatmu. Brian dan para pengikutnya tercengang. Harvey terlalu cepat. Mereka bahkan tidak bisa bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi. Gabe memegangi wajahnya, marah. Dia menyalak, bunuh mereka semua. Dalam sekejap mata, beberapa orang yang masih berdebat satu sama lain semua berhenti dan bergegas menuju ke arah Gabe. Mereka semua adalah murid Justin dari cabang Longmen Mordu. Mereka memiliki keterampilan tempur yang cukup, dan dapat dianggap lebih baik dan terampil. Brian dan para pengikutnya juga dianggap terampil. Jika tidak, bagaimana mereka memiliki keberanian untuk melawan Gabe? Dalam waktu kurang dari 1 detik, kedua belah pihak jatuh ke dalam kekacauan total. Namun, mereka memastikan untuk menyerang hanya dengan tinju dan tendangan. Tidak ada yang berani untuk mengeluarkan senjata mereka. Bagaimanapun, satu sisi didukung oleh cabang Longmen Mordu, sementara sisi lainnya didukung oleh Denzel. Cedera baik-baik saja, tetapi jika kehidupan manusia terlibat, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Meskipun itu adalah perkelahian fisik yang sederhana, kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga. Pemandangan itu sangat kejam, dengan semua orang bertarung sengit satu sama lain. Dasar bajingan, pengawal sialan, pergilah ke neraka. Terperangkap dalam kekacauan, Brian sangat marah. Dia mengutuk dalam hati. Dia telah merencanakan segalanya. Ini hanya langkah pertama. Dia akan menyebut Harvey sebagai kakaknya, lalu memaksa Harvey untuk melawan Gabe. Jika Harvey kalah, Gabe pasti akan melumpuhkan Harvey. Jika Harvey menang, maka Brian dapat melanjutkan rencananya dan mengadu Harvey melawan Rahel. Sayangnya, Brian tidak menyangka Harvey akan menyingkir dan menamparkan Gabe, yang malah menyebabkan pertarungan besar antara kedua belah kubu. Bab 1713. Tuan Muda Hall, seseorang mencoba untuk menyelinap padamu. Pukul ke depan, Tuan Muda Walker. Merunduk ke bawah. Tamara, tampar orang di sebelah kirimu. Gunakan kepalamu untuk menghancurkan serangan selanjutnya. Bagus. Kedua belah pihak bertempur, dan seluruh Budokan telah jatuh ke dalam kekacauan total. Di sisi lain, Harvey dengan santai menendang beberapa pria dan berjalan ke pintu masuk, di mana Cynthia berada. Keduanya menyaksikan kegagalan itu dalam diam. Brian dan para pengikutnya tidak lebih dari playboy kaya,
tetapi mereka masih memiliki kekuatan bertarung untuk setidaknya membuat perkelahian tidak terlalu berat sebelah. Harvey hanya memberi mereka beberapa petunjuk, tetapi Brian benar-benar berhasil menahannya melawan Gabe dan yang lainnya. Brian dan para pengikutnya sangat ingin mencekik Harvey sampai mati, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Mereka mengambil keuntungan dari saran Harvey, dan segera mulai secara tidak sadar bergantung padanya. Kakak ipar, bukankah buruk bagi kita jika kita hanya melihat bagaimana semuanya berjalan? Bukankah kita harus pergi dan membantu juga? Cynthia bertanya, agak khawatir. Dasar bodoh. Harvey menjentikkan dahi Cynthia dengan ringan. Bahkan jika para preman ini dipenggal kepalanya, itu bukan urusan kita. Kamu tidak menganggap mereka sebagai teman dengan serius hanya karena mereka memanggilku kakak sekarang, kan? Cynthia menjulurkan lidahnya dengan kesal. Dia hampir lupa tentang itu. Brian dan pengawalnya tidak ada gunanya, jadi mengapa kakak iparnya harus berusaha keras untuk menyelamatkan mereka? Keduanya berdiri tepat di dekat pintu masuk, menikmati kekacauan tanpa hambatan di depan mereka. Jika ada yang pergi ke selatan, tidak akan sulit bagi mereka untuk menyelinap pergi. Kalian berdua, melihat sikap acuh tak acuh Harvey dan Cynthia, Brian mendidih karena marah. Dia sendiri sedang mempertaruhkan hatinya. Dia tidak menyangka Harvey bajingan itu benar-benar tidak tahu malu. Harvey memberi lebih banyak petunjuk, bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan kemarahan di wajah Brian. Brian berjuang dengan semangat, mengikuti setiap kata nasihat Harvey. Akibatnya, tidak ada seorang pun di pihak Gabe berhasil menekan Brian sepenuhnya. Biasanya, pertarungan dengan Gabe dan anak buahnya akan berlangsung paling lama 3 hingga 5 menit, dan berakhir dengan kekalahan di pihak Brian. Namun, di bawah instruksi Harvey, pertarungan berlangsung selama lebih dari 10 menit. Brian dan yang lainnya cukup gembira. Lawan mereka biasanya akan mengalahkan mereka, jadi mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka benar-benar akan berada di atas angin. Dasar bajingan. Gabe berdiri perlahan, marah besar. Tamparan Harvey sebelumnya telah menyebabkan luka berat di paru-parunya. Karena itu, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 30% dari kekuatannya selama perkelahian itu. Kebencian tertulis di seluruh wajah. Dia mendobrak kerumunan dengan sangat keras hanya untuk sampai ke Harvey. Gabe mengamuk, menakuti Brian dan para pengikutnya. Ini adalah perbedaan terbesar antara seniman bela diri profesional dan playboy kaya yang hanya berlatih selama beberapa tahun. Seorang playboy kaya hanya berlatih untuk pamer dalam pertarungan, tetapi tidak untuk mengasah keterampilan mereka dengan baik. Seorang seniman bela diri profesional tentu berbeda. Tidak peduli seberapa playboy Gabe, menjadi murid teratas di bawah Rahel sudah cukup untuk membuktikan nilainya. BHOOM. Gabe bergegas melewati kerumunan, melemparkan tinjunya dan menebas telapak tangannya kemana-mana tanpa pandang bulu. Mereka yang cukup malang untuk menerima serangannya berteriak kesakitan, dikirim terbang ke segala arah. Pukulan ganas Gabe menghancurkan anggota tubuh mereka sepenuhnya. Mereka yang berdiri di depan Brian semuanya dijatuhkan. Gabe, yang sekarang memasang ekspresi kesal, berjalan ke arah Brian. Keringat dingin membasahi punggung Brian. Bagaimana mungkin dia menjadi lawan Gabe? Satu gerakan yang salah, dan dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Bab 1714. Matilah. Gabe tidak pernah menderita kerugian apapun. Matanya merah saat dia menghancurkan semua orang di jalannya. Dia menerkam ke depan dengan marah dan melemparkan pukulan berat pada saat yang bersamaan. Niat membunuh merembes keluar dari setiap pori-porinya. Brian ingin menjauh, tetapi Harvey dengan tenang menginstruksikannya, bergerak setengah langkah ke kiri, lalu lemparkan pukulan kananmu tepat di depanmu. Instruksi Harvey sangat sederhana. Brian, yang takut kehabisan akal, berpegang pada nasihat Harvey seolah-olah itu adalah sedotan penyelamat. Tubuhnya tanpa sadar bergerak sesuai dengan instruksi Harvey. WOSH. Brian melangkah ke samping,
cukup untuk menghindari pukulan maut Gabe. Dia kemudian melemparkan tinju kanannya, dan itu mengenai dada Gabe secara langsung. BHUKK. Gabe tersandung saat seteguk darah menyembur keluar dari bibirnya. Dia benar-benar terkejut. Stephen dan yang lainnya sama terkejutnya. Tak satu pun dari mereka berharap Brian bisa membuat Gabe batuk darah hanya dengan satu pukulan. Tercengang oleh pemandangan itu, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan menyaksikan dengan rahang mengendur. Ini terlalu mengerikan. Stephen dan yang lainnya terdiam karena terkejut. Menurut rencana mereka, Harvey seharusnya melawan Gabe sampai mati. Jadi sekarang, kenapa Brian yang melawan Gabe? Ada yang tidak beres. Tapi tidak peduli seberapa salah semuanya, tidak ada jalan untuk kembali. Brian harus berjuang. Jika Brian ingin keluar, mata Gabe merah. Dia tidak akan pernah membiarkan Brian melarikan diri, bahkan jika Harvey setuju atau sebaliknya. Brian Holt, kamu sedang mencari kematianmu. Gabe, yang mulutnya penuh dengan darah, tampak sangat menyedihkan. Dia dan Brian telah bertarung setidaknya beberapa lusin kali. Setiap saat, Brian akan selalu menjadi orang yang dipukuli sampai babak belur. Gabe tidak pernah menderita satu kekalahan pun melawan Brian, tapi sekarang, dia benar-benar batuk darah oleh satu gerakan Brian. Pikiran itu membuat isi matanya menyala-nyala karena marah. Gabe menarik napas dalam-dalam, lalu menerkam ke depan dengan kecepatan bola meriam. Tamara memperhatikan dengan cemas. Tuan Muda Holt, awas. Tapi Harvey dengan tenang menyela sekali lagi, ayunkan kaki kananmu keluar. Ingatlah untuk memberikan tenaga ke dalamnya. Brian tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi Harvey. KRAKK. Dia dan Gabe memasuki jangkauan satu sama lain. Brian menghindari serangan Gabe tepat pada waktunya, dan kemudian mengayunkan kakinya ke kanan untuk mendaratkan tendangan di pinggang belakang Gabe. Gabe segera ambruk ke lantai. Dia mengejang, tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Bahkan setelah beberapa waktu berlalu, dia hampir tidak bisa berdiri kembali. Bagian belakang pinggangnya adalah salah satu titik lemahnya. Gabe tidak habis pikir bagaimana Brian bisa menendang dengan akurat. Pergilah ke neraka. Gabe menggertakkan giginya dan mencoba menerkam Brian sekali lagi, sementara Tamara dan yang lainnya tercengang oleh pergantian peristiwa yang tak terduga. Harvey memberikan instruksi lain, tenang dan acuh tak acuh seperti biasa. Jangan bergerak, ayunkan lengan kirimu ke samping dan lemparkan pukulan kanan tepat di depanmu. Brian melanjutkan mengikuti Harvey instruksi, tanpa membuat satu kesalahan pun. Dia melemparkan pukulan keras tepat ke tulang rusuk Gabe. Suara keras mengikuti. KRAKK. Suara patah tulang bergema di seluruh budokan. Gabe terbang di udara, berteriak kesakitan. Ketika dia mendarat di tanah, dia telah kehilangan muka. Pukulan sederhana Brian telah mematahkan tulang rusuk Gabe dan menghancurkan martabatnya pada saat yang bersamaan. Gabe berada di samping dirinya sendiri dengan penuh amarah. Bab 1715. Dengan bagaimana semua orang telah melihat Brian mengirimnya terbang berulang kali, Gabe merasa bahwa martabatnya ternoda dan diinjak-injak. Hal ini dapat dimaklumi karena dia dijuluki murid teratas di cabang Longmen Mordu, hanya di bawah Rahel. Tuannya adalah salah satu tetua di cabang Longmen Mordu di aula sesepuh, yang juga memiliki pengaruh dan otoritas yang sangat besar yang melampaui pemimpin cabang itu sendiri. Jika Gabe dipukuli oleh seorang playboy kaya, dia lebih baik membanting kepalanya ke tanah dan mati. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Dasar bajingan, matilah. Detik berikutnya, Gabe berjalan mengambil hiasan pedang panjang negara pulau dari rak dan akan menebaskannya ke arah Brian. Sekarang, Brian penuh percaya diri. Dia tidak membutuhkan petunjuk Harvey lagi. Brian tahu bahwa Gabe bahkan tidak lagi memiliki 10% dari kekuatannya dibanding biasanya. Brian membelokkan tubuhnya untuk menerkam Gabe, dan menyambar pedang panjang itu langsung dari tangan Gabe.
Dia kemudian mengayunkan pedang pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Puff! Bilah pedang bersinar saat tenggorokan Gabe digorok. Darah merah segar menyembur keluar dari luka besar di lehernya. Gabe langsung lumpuh dan runtuh di tanah. Ah! Tamara menjerit ketakutan. Harvey sudah menutupi mata Cynthia. Dia tidak ingin membiarkannya melihat pemandangan berdarah seperti itu. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Senyum bangga Brian perlahan berubah menjadi seringai. Dia melihat kekacauan di depannya, bingung apa yang harus dilakukan. Aku sudah selesai. Berdasarkan apa yang awalnya dia rencanakan, Harvey seharusnya menjadi orang yang membunuh Gabe. Namun, sebelum Brian bisa kembali sadar dan mengingat semua yang telah terjadi, Harvey sudah menyelinap keluar dari budokan bersama Cynthia. PLAKK. Apakah kamu gila? PLAKK. Kamu pasti orang paling bodoh di dunia. PLAKK. Apakah kamu tidak tahu siapa Gabe Boy? PLAKK. Jangan bicara tentang saudaranya, yang merupakan Jenderal Besar Justin dan dibimbing oleh salah satu tetua Longmen. Polisi tidak akan pernah membiarkanmu lolos karena membunuh seseorang di depan umum. 3 lantai di bawah Paramount, Denzel menamparkan wajah Brian lagi dan lagi, sikapnya yang lembut dan sopan hilang. Terlalu sering, Denzel mengaku sebagai pria elegan yang mengesampingkan metode kekerasan dalam bisnis. Karena itu, dia tampak tenang dan lembut. Namun, kebodohan Brian terlalu berat untuk ditanggung. Untuk berpikir, orang bodoh itu benar-benar membunuh seseorang di budokan milik cabang Longmen Mordu. Tidak peduli apa yang bisa dilakukan untuk menengahi situasi, kenyataan membuktikan bahwa akan ada harga besar yang harus dibayar. Brian mengalami memar di sekujur wajahnya, dan darah keluar dari mulutnya. Namun, dia tidak berani menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dia tahu betul sejauh mana masalah yang dia sebabkan. Jika Denzel tidak menyelamatkannya, Brian pasti akan membayarnya dengan nyawanya. Saudara Denzel, sebenarnya aku tidak pernah bermaksud begitu. Aku melakukan semuanya sesuai rencanamu. Tapi Harvey bertindak sendiri. Dan Gabe lah yang menarik pedang panjang itu. Aku menjadi bersemangat dan tanganku bergerak sendiri. Siapa yang mengira dia begitu lemah sehingga aku bisa membunuhnya? Stephen dan Tamara mengangguk bersama. Wajah mereka juga sangat memar. Itu benar, Gabe yang memulainya. Tuan Muda Holt hanya membela dirinya sendiri, jadi itu bukan salahnya. Apakah kau pikir Justin akan peduli tentang siapa yang melakukannya lebih dulu? Apakah kau benar-benar berpikir dia peduli siapa yang menarik pedang dulu? Apakah kalian semua berpikir Longmen adalah polisi? Apakah menurutmu mereka mengikuti aturan dan bukti? Turuti kata-kataku, Brian Holt, turuti kata-kataku. Sekarang setelah Gabe mati, Justin dan para pengikutnya tidak akan berhenti hingga membunuhmu. Bab 1716. Dan sekarang, anggota cabang Longmen Mordu sudah mulai memprotes pemerintah. Mereka menuntut untuk membawamu. Karena Longmen terlibat, Rahel memutuskan untuk bergandengan tangan dengan Justin. Sederhananya, jika aku tidak menyerahkanmu, Paramount akan menderita kerugian yang tak terbayangkan. Mereka akan membalas dendam padaku juga. Sudah berapa kali kukatakan, kamu bisa bertarung dengan orang seperti Gabe, tapi jangan ambil nyawa mereka. Jika tidak ada nyawa manusia yang terlibat, masalah bisa diperbaiki tidak peduli seberapa besar itu. Jika seseorang meninggal, maka akan ada masalah besar. Tidakkah kamu mengerti? Harvey seharusnya menjadi yang melakukan pekerjaan kotor, namun kau melakukan semua pekerjaan untuknya. Apakah kamu bodoh? Apakah kau memiliki beberapa skrup longgar? Denzel ingin menamparkan Brian sampai mati saat ini. Dia telah tinggal di Mordu selama bertahun-tahun. Apa perlunya takut pada Longmen cabang Mordu? Lupakan Justin, bahkan jika Oliver Bauer masih hidup, Denzel tidak akan peduli. Namun, aula tetua adalah masalah yang terpisah sama sekali. Para tetua terdiri dari rakyat yang tangguh dan berpengalaman.
Lukas Jin sendiri harus berhati-hati saat menghadapi mereka. Dan tidak peduli seberapa kuat Denzel, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lukas. Denzel bisa merasakan tekanan besar yang membebani turun padanya. Rencana awal mengadu domba musuh berbalik menjadi bumerang. Apa yang harus dikatakan? Bagaimana seharusnya dia menghadapi hal ini? Denzel takut kekacauan di cabang Longmen Mordu akan segera berhenti karena kematian Gabe, dan mereka akan memilih pemimpin cabang baru mereka. Jika itu terjadi, itu tidak akan menguntungkan Paramount atau Lukas. Kakak Denzel, aku menyesal, ini semua salahku. Aku bodoh. Aku terlalu angkuh dan sombong. Tapi semuanya sudah terjadi dan sekarang Gabe sudah mati, tidak ada gunanya menyesali semua. Kakak harus menyelamatkanku. Tolong selamatkan aku. Brian merendahkan diri bersujud di tanah. Kakak Denzel, tolong bantu aku untuk terakhir kalinya. Demi persaudaraan. Air mata Brian telah mengering. Untungnya, dia dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Kalau tidak, dia pasti akan ditebas oleh pasukan Longmen. Ada beberapa ratus orang yang menunggu Brian di luar Paramount, baik diam-diam maupun di depan umum. Jika dia pergi keluar, dia akan menemui ajalnya dengan cepat. Menyelamatkanmu. Apakah kau benar-benar berpikir aku bisa menyelamatkanmu? Bagaimana aku harus menyelamatkanmu? Denzel menendang Brian pergi, wajahnya mengerikan. Justin memanggil seseorang ke sini. Jika kami tidak segera menyerahkanmu, mereka akan datang sendiri ke Paramount besok. Aku tidak takut pada mereka, dan aku cukup yakin kita mendekati kekuatan tempur mereka. Tapi aku tidak berpikir mengorbankan sesuatu untuk seorang pria muda yang tidak mengetahui batasannya sendiri. Longmen adalah organisasi yang besar. Meskipun Longmen cabang Mordu tidak berarti begitu banyak, tapi bahkan seorang Lukas Jin akan berpikir dua kali sebelum memprovokasi Longmen. Apakah kau berpikir pangeran akan ikut campur untuk menyelamatkan orang sekelas dirimu? Denzel kembali meluruskan punggungnya di kursi dan mulai menyesap teh dengan tatapan tidak peduli. Kamu harus menyerahkan dirimu sendiri secara sukarela. Mungkin polisi akan tetap menjagamu hidup di penjara. Tentu saja jika kamu mati di penjara, itu adalah takdirmu dan kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Brian membenturkan kepalanya berkali-kali ke lantai. Kakak Denzel, kau tidak bisa menyerahkanku begitu saja. Saat ini, menyerah bukanlah jalan yang harus dilakukan. Kau tahu Longmen memiliki hubungan dengan pemerintah. Jika aku masuk penjara sekarang, aku lebih baik mati. Bab 1717. Kamu tidak bisa melakukan ini, dan kamu tidak bisa melakukan itu. Mengapa kamu tidak memberitahuku saja apa yang harus dilakukan? Denzel menyalak dengan panas. Brian terus merendahkan diri. Tolong kakak Denzel, tolong bantu aku memikirkan sesuatu. Jika kau bisa menyelamatkan aku akan memberimu setiap aset yang dimiliki keluarga Hall. Tidak banyak, tapi setidaknya ada jutaan dolar. Selama kau bisa membiarkan aku tetap hidup. Saudara Denzel, kami bersumpah saudara. Kau tidak bisa membiarkan aku mati begitu saja. Tamara juga merendahkan diri. Dia ada di sana selama insiden itu. Meskipun Longmen tidak akan membunuhnya, dia tahu betul bahwa nasibnya bisa lebih buruk daripada kematian. Denzel menambahkan dengan tenang, kalau aku tidak salah, Stephen juga pergi ke sana, kan? Bukankah dia keponakan Justin? Kenapa tidak biarkan dia memohon padamu? Brian menjawab dengan jijik, dia pembohong. Pada kenyataannya, dia hanya kerabat jauh dari keluarga Walker. Dia berlutut di depan rumah keluarga Walker sekarang. Mereka mungkin tidak membunuhnya karena dia membawa nama Walker. Tapi bahkan jika dia mencoba membantuku, itu tidak mungkin. Denzel mengerutkan kening, menurut apa yang kamu katakan padaku, kamu seharusnya tidak bisa mengalahkan Gabe. Tapi setelah petunjuk Harvey, kamu menjadi jauh lebih kuat dari biasanya. Dengan instruksi Harvey, kamu tidak hanya terus-menerus memberikan kerusakan padanya, tapi kamu juga berhasil membunuhnya. Brian membeku. Kemudian,
Dia berseri-seri kegirangan. Benar, Kakak Denzel. Aku tidak bermaksud membunuh siapapun. Harvey menginstruksikan padaku. Aku hanya melakukan apa yang dia katakan. Dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Denzel menyeringai. Benar, dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Semua orang tahu kemampuanmu. Gabe biasanya akan mengalahkanmu hingga babak belur dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi kali ini, Harvey menghipnotismu untuk melakukan itu. Dialah yang memulai semua ini. Dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Tamara dan yang lainnya kembali sadar, dan dengan semangat mengangguk serempak. Benar, Saudara Denzel. Kita semua bisa membuktikan bahwa Tuan Muda Holt dihipnotis oleh Harvey. Bagaimana Tuan Muda Holt bisa mengalahkan Gabe dengan keterampilannya yang setengah matang? Tak satu pun dari mereka yang peduli betapa konyolnya alasan mereka kedengarannya. Selama mereka bisa keluar dari masalah dan lolos dari mulut kematian, mereka akan menemukan alasan apapun. Kakak Denzel. Saat itu, Lenny bergegas masuk dengan sebuah hadiah. Dia berusaha keras untuk tetap tenang dan tenang, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Denzel mengangkat kepalanya, lalu menyipitkan matanya. Ada apa? Jawab Lenny dengan gemetar. Aku menemukan berlian pagi ini. Kau menemukannya. Brian kembali sadar, matanya berbinar. Manajer, di mana kau menemukannya? Di mana bajingan Harvey itu menyembunyikannya? Matanya Tamara juga bersinar. Untunglah berlian itu ditemukan, bagaimanapun juga, itu adalah miliknya. Tidak ada yang tahu di mana berlian itu, bahkan setelah menggali tanah sejauh 3 kaki sehari sebelumnya. Lenny melanjutkan, gemetaran. Aku tidak mau menyerah kemarin. Karena tidak ada yang membawa pulang berlian itu, maka itu berarti berlian itu harus tetap berada di aula. Jadi aku meminta seorang profesional untuk mencari berlian, dan itu benar-benar ditemukan di sana. Ini dia. Petik 2. Saat dia berbicara, Lenny mengeluarkan sebuah tas. Segumpal debu mengkilap ada di dalamnya. Ketika Denzel melihat debu, dia tiba-tiba berdiri. Kengerian dan kebencian tertulis di seluruh wajahnya. Apakah dia menghancurkan berlian menjadi debu halus? Pria itu adalah seorang profesional. Bab 1718. Setelah penemuan itu, Denzel berdiskusi dengan Brian dan pengikutnya tentang bagaimana menghadapi Harvey. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita yang mengenakan pakaian bisnis menghentikan Harvey saat dia keluar dari rumahnya di Fragrant Hill. Dia berkata dengan sopan, Tuan York, Tuan Walker ingin bertemu denganmu. Dia berusia sekitar 30 tahun, dengan riasan yang elegan dan tubuh yang ramping. Namun, ada aura yang agak ganas di sekelilingnya. Tuan Walker berkata bahwa dia ingin berbicara dengan kau tentang apa yang terjadi kemarin. Dia berharap kau dapat meluangkan waktu untuknya. Kemarin, Harvey tertawa kecil. Apakah kau berbicara tentang kejadian di Budokan Longman? Aku tidak melakukan apa-apa selain menonton sepanjang waktu. Aku tidak ada hubungannya dengan apapun, bukan? Wanita itu menjawab dengan tenang, silahkan ikut denganku, Tuan York. Tuan Walker akan menanyakanmu sendiri. Lagi pula, aku tidak berkompeten membicarakan tentang kejadian itu. Harvey memikirkannya, lalu memutuskan untuk mengikuti wanita itu ke dalam Toyota Alphard. Mobil bisnis melaju di jalan dengan mulus, dan segera tiba di Budokan Longman. Wanita itu tidak membawa Harvey ke pintu masuk. Sebaliknya, dia berjalan menuju halaman belakang Budokan itu sendiri. Halaman belakang pasti direnovasi. Itu melahirkan campuran khusus arsitektur klasik dan modern. Harvey memasuki kantor luas yang penuh dengan perabotan berukir elegan. Perabotannya saja berharga jutaan dolar. Di bagian terjauh dari kantor, seorang pria tua seperti orang bijak sedang duduk di kursi meditasi. Dia mengenakan jubah tradisional. Meskipun ia tampak halus dan cukup penuh energi, ada aura dominasi yang tak terkatakan menyelubungi sosoknya. Harvey menyipitkan matanya saat dia menatap satu-satunya calon pemimpin cabang Longman yang tersisa dari Mordu.
Pria itu juga cukup menawan. Setidaknya, dia jauh lebih berhati-hati dibandingkan dengan Oliver. Tetapi Harvey juga tahu bahwa pria ini tidak terlalu peduli dengan Longman. Paling tidak, dia tidak tahu bahwa Harvey lah yang membunuh Oliver. Tapi ini hanya untuk diharapkan. Justin menginginkan promosi selama ini, itulah sebabnya dia sangat menginginkan Oliver mati. Dia bahkan mungkin terlibat langsung dengan kematian Oliver. Dia tidak akan peduli dengan Buckwood, yang berada ribuan mil jauhnya, atau orang persis yang membunuh Oliver. Dari perspektif ini, Rachel mungkin satu-satunya yang memiliki rasa kemanusiaan di antara semua cabang Longman Mordu. Wanita yang memimpin Harvey saat ini mengumumkan kehadiran mereka. Tuan Walker, dia di sini. Justin berhenti bermeditasi dan berdiri. Dia menatap Harvey dengan mata menyipit mata. Kamu pasti Harvey. Kamu benar-benar lelaki. Putriku memberitahuku tentang semua yang kamu lakukan di Paramount. Kamu benar-benar pahlawan. Harvey tersenyum. Anda terlalu baik, wakil pemimpin cabang Walker. Harvey sengaja memanggilnya wakil pemimpin cabang dengan wajah datar. Mata Justin sedikit berbinar. Dia kemudian memberi isyarat kepada Harvey untuk duduk. Seorang pemuda dengan keterampilan seperti itu, namun tanpa arogansi dan mau melawan arus. Harus kuakui, kau cukup hebat. Meskipun putriku adalah liga di atas yang lain, dia masih tidak bisa membandingkan dirinya denganmu. Terima kasih atas pujianmu, kata Harvey, tidak ingin memberikan jawaban langsung.